Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasanya walaupun melalui media online, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami betul maksud dari pembelajaran ini. Oke, langsung saja. Di sini beberapa minggu yang lalu kita ada belajar terkait tentang kebahasaan. Nah, terkait dengan kebahasaan dari surat dinas maupun surat pribadi. Nah, sebelum ke kebahasaan itu, ulun akan mengulang sedikit tentang dari struktur dari surat. Yang pertama ada kepala surat. Nah, ini namanya bagian kepala surat atau kop surat. Nah, lalu ada nomor, ada lampiran, ada perihal, ada tanggal, ada alamat. Nah, jadi bentuk alamat itu adalah yang terhormat Kepala Kuarcat Jakarta Pusat di Jakarta. Kemudian ada salam pembuka, di sini dengan hormat, ini adalah bagian salam pembuka. Kemudian ada paragraf pembuka. Nah, dari dalam upaya sampai 4-5 Juni 2015 ini adalah bagian paragraf pembuka. Kemudian inti surat, ungkapan untuk itu kami. Nah, ini adalah menunjukkan tujuan atau hal surat. Lalu ada paragraf penutup. Dan ada lagi salam. Oke, ada lagi di sini namanya salam penutup. Jadi hormat kami itu salam penutup. Kemudian ada mengetahui kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat nama atau tanda tangan pengirim. Ini adalah bagian struktur surat. Nah, hubungannya dengan yang akan kita pelajari adalah bahwa hari ini kita akan membahas masalah kebahasaan, tetapi kita melihat bagian-bagian di bagaimana sih penulisan surat yang benar dan salah. Nah, di sini ada bagian kolom salah, ada alasan, ada perbaikan. Nah, ini tadi adalah salah satu alamat. Nah, alamat dalam surat. Dimana di sini bagian kolom salah. Jadi kolom ini salah. Kenapa? Jadi di sini kan ada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan B. Sempor nomor 28 Malang 65151, telepon 0341776345725511. Bagian ini adalah penulisannya salah. Kenapa dikatakan salah? Karena alasannya alamat tidak boleh disingkat. Bagian manakah yang disingkat? Coba lihat ini. Ini adalah B, huruf B ini adalah singkatan. Kalau menulis alamat tidak boleh disingkat. Nah, karena yang betul maksud B di sini adalah bendungan. Nah, makanya di sini ada perbaikannya. Perbaikan dari yang salah bahwa di sini Jalan Bendungan Sempor nomor. Nah, B yang di sini tadi disingkat menjadi adalah singkatan dari bendungan. Dan ketika menulis alamat surat, maka ini salah cara penulisan seperti ini. Yang benar adalah bendungan. Kalau B saja maka salah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kemudian singkatan selain alamat, kenapa juga tidak boleh apa saja yang tidak boleh disingkat? Yang kedua ada singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan dipergunakan untuk kepala surat, misalnya MT Haryono. Ini juga tidak boleh. Yang kedua, di kolom yang salah ada penanggalan surat. Dua contoh ini adalah contoh penanggalan yang salah. Coba bagian yang pertama 4 Juni 15. Ini salah. Kenapa salah? Yang pertama karena nama tahun itu disingkat menjadi 15, padahal yang dimaksudkan adalah 2015 dan penulisannya yang benar adalah 4 Juni 2015. Yang kedua juga salah. Kenapa? Karena di sini ada penyingkatan bulan. Jadi ketika menulis surat, bulan itu tidak boleh disingkat. 4-6-2015 ini salah. Yang benar adalah 4 Juni 2015. Nah, di sini ada beberapa contoh bagaimana penulisan tanggal yang benar dan salah. Ini adalah kolom salah, ini adalah yang benar. Jadi ketika menulis surat
cara penulisan seperti ini yang benar. Yang pertama, 4 Juni 2015 titik. Nah, jadi ketika menulis surat itu tanda titik tidak boleh dimuat. Yang kedua, ini 4/6/1 2015 ini juga salah. Yang kedua, 4 September 2015. Kenapa ini dikatakan salah? Karena menyingkat bulan. Maksudnya September, harusnya ditulis September. Lalu 4 Juni 15 ini tadi menyingkat tahun. Yang terakhir adalah 4 Juni 2015. Kenapa ini salah? Karena J-nya Juni harus pakai huruf kapital. Jadi penulisan yang benar seperti ini. Oke, mungkin sudah bisa dipahami untuk yang kedua. Yang selanjutnya adalah hal surat. Nah, dalam struktur surat ada hal. Jadi hal ini, kata hal tidak perlu menggunakan titik. Nah, nomor 1 di sini ada 4. Kenapa 4 ini dikatakan salah? Yang pertama, hal permohonan penceramah. Setelah akhir ini tidak boleh ada tanda titik. Contoh 1 menggunakan titik, padahal yang sebenarnya penulisannya tidak boleh menggunakan titik. Hal permohonan penceramah. Yang kedua, hal permohonan penceramah. Nah, kenapa ini salah? Karena kata-kata penceramah menggunakan huruf kapital, padahal tidak diperkenankan menggunakan huruf kapital, karena yang boleh menggunakan huruf kapital adalah nama kota, kemudian di awal kalimat, dan yang lain-lain seperti sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu yang ketiga, hal (2) permohonan penceramah. Kenapa ini salah? Karena permohonan penceramah ini menggunakan huruf kapital, padahal salah. Yang benar seperti ini. Hal (2) permohonan penceramah. Nah, kalau ini menurut UUM sudah benar aja. Jadi yang salah itu 1, 2, 3. Yang nomor 4 sudah betul. Oke, yang selanjutnya penulisan lampiran. Nah, dalam struktur surat itu juga menggunakan lampiran. Nah, yang tidak boleh tidak ditulis angka, tidak diakhiri titik. Kata lampiran yang disingkat memerlukan titik. Jadi ini contoh penulisan yang salah. Kenapa salah? Yang pertama, dia menggunakan angka. Lampiran (21). Angka 1 ini tidak boleh menggunakan angka tetapi menggunakan huruf. Nah, jadi yang benar seperti ini. Lampiran (21) eksemplar. Yang kedua, lam 1 eksemplar. Kenapa ini salah? Ini salah karena lampiran ini disingkat. Kalau menyingkat lampiran, maka di akhir lam, di akhir huruf T ini harus diakhiri titik. Jadi cara penulisannya seperti ini. Kalau ingin menyingkat tulisan lampirannya. Jadi lam titik baru titik 2 1 eksemplar. Ini penulisan yang benar. Yang ketiga, alamat tujuan. Nah, ketika menulis alamat tujuan, contoh di sini ini adalah penulisan yang salah. Yang terhormat Bapak Dr. Tono, Jalan B Sempor 1 Malang. Yang kedua, yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Kenapa penulisan ini salah? Karena di sini sapaan Bapak atau Ibu atau Saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Jadi kata-kata Bapak di sini ini tidak perlu dimasukkan. Kenapa? Karena di sini sudah ada nama gelar seseorang. Jadi ini di kata-kata Bapak nggak dihilangkan menjadi yang terhormat Dr. Tono, Jalan Bendungan Sempor 1 Malang. Yang kedua, kata-kata Bapaknya juga harus dihilangkan. Kenapa? Karena setelah kata-kata Bapak ini ada jabatan orang, Direktur Jenderal. Langsung aja yang terhormat titik Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Ini salah juga. Yang selanjutnya ada isi surat. Kami segera memberitahu saudara, jika ada perubahan jadwal. Nah, kalau di isi surat ini mungkin kesalahan penggunaan tanda koma. Jadi setelah kata-kata saudara ini tidak perlu ada koma. Yang terakhir ada penutup surat. Nah,
Ada di sini penutup suratnya Direktur Jenderal Sasmita. Yang kedua A garis miring N Direktur Jenderal Dian Putri. Nah, kenapa bagian satu ini salah? Karena penulisan nama pejabat penanda tangan surat seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Tanpa ada tanda lainnya baik berupa garis bawah maupun tanda kurung. Nomor 1 ini salah karena di sini menggunakan tanda kurungnya ada. Kurung buka ada kurung tutupnya. Jadi yang benar seperti ini. Jadi ketika ada salam penutupnya menggunakan ini tanda kurung, maka ini salah. Yang kedua, kenapa ini salah? Yang pertama AN ini maksudnya atas nama, jadi dia tidak boleh garis miring, tetapi A titik N titik lalu Direktur Jenderal, lalu setelahnya ada koma, Dian Putri. Nah, nama orang itu tidak boleh menggunakan huruf kapital semua, tetapi awal hurufnya baru menggunakan huruf kapital. Oke, mungkin itu saja yang bisa menjelaskan untuk saat ini. Sekarang coba perhatikan dengan benar dari contoh 1 dan contoh 1 ini. Kira-kira adakah penulisan yang salah? Kira-kira coba diperhatikan baik-baik, adakah penulisan yang salah dari kedua contoh tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti. Tolong dipahami dulu, nanti kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.